wabarakatuh. Cuma 10 kata Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 1000. Perhatikan, kalau ada orang yang memberi salam, perhatikan ya, menjawabnya dengan mim yang hidup ya, koma, doma ya, wa'alaikumus, coba ulang, wa'alaikumus, jangan wa'alaikum ya, ulang lagi. 10.000 kan dapat 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. 10.000 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma, ulang lagi, wa maulana Muhammadin, belum kompak, wa maulana Muhammadin. Sekali lagi, wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Kepala Sekolah SD Negeri 02. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Guru, komite, semua perangkat daripada sekolah ini lagi aminin semuanya, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Adik-adik yang ganteng,
yang cantik-cantik, soleh soleha, amin. Soleh soleha, hebat, amin. Cerdas, mudah-mudahan semuanya jadi presiden. Semua jadi presiden, nggak ada menteri, semuanya jadi orang hebat, amin. Sukses dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mau ngapain ini? Hah? Mau tanya, Nabi kita siapa namanya? Kurang keras, siapa nama Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Nabi siapa? Ibunya Nabi Ami. Papahnya Nabi Kakak. Kakeknya Nabi siapa? Abdul Muttalib. Satu hari kakeknya Nabi ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dengerin, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kakeknya Nabi saat dimana Nabi dilahirkan sedang berada di dalam Ka'bah. Halo, halo, halo. Bu, nanti kasih rangkuman ya. Perhatiin, yang dapat nilai 10 dikasih uang nanti sama Bu Guru. Bikin rangkuman. Abdul Muttalib adalah kakek dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan, dilahirkan oleh Aminah. Perhatiin tuh, yang namanya Ka'bah, di dalamnya ada patung-patung berhala. Ketika Nabi dilahirkan itu patung-patung rubuh semuanya. Hei, duduk, udah jangan main-main lagi. Kalau nggak tertib, Pak Ustadz berhenti, ya. Banyak patung yang rubuh, air Zam-Zam mengalir dengan derasnya, api yang disembah oleh mereka penyembah-penyembah api mati seketika. Woi, udah jangan bercanda, ini masih telpak-telpak kayu nih. 10 menit aja ya Bu ceramahnya ya. Udah, dengerin. Api mati, air Zam-Zam meluas keluar dari mata airnya. Patung-patung berhala tumbang, hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang dihadirkan, manusia yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi dilahirkan? Hari apa Nabi lahir? Kurang jelas. Hari apa? Hari Senin. Hari Senin adalah hari kemuliaan yang Allah berikan kemuliaan pada semua hari. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semuanya Allah muliakan. Nih, karena hadirnya, karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lihatkan, Allah perlihatkan bentuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu, bagus dia. Ya. Hadirnya Nabi, lahirnya Nabi menjadi semua kemuliaan, menjadi satu bentuk kemuliaan. Langit Allah muliakan, bumi Allah
hari Allah muliakan, minggu Allah muliakan, bulan juga Allah muliakan. Semuanya dalam bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk-makhluk Allah semuanya Allah muliakan dengan hadirnya, dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak guru jadi mulia karena adanya Nabi. Ya, kalian jadi orang-orang hebat nanti, insya Allah karena adanya kemuliaan Nabi. Semua kita dimuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya cinta nggak sama Nabi, Bu, cinta nggak sama Nabi, Bu? Ibu cinta sama suami? Suaminya di mana, Bu? Cinta sama suami Ibu tanggal 23 karena 25 ATM cair. Ada cinta nggak sama Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluh. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum kalian mencintai Allah dan Rasulnya. Ahabba ilaihi min waladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Intinya apa? Kita semua disuruh cinta sama Nabi, cinta sama Allah, cinta Nabi, juga di atas cinta segala-galanya, melebihi cinta kalian kepada anak-anak kalian, cinta kalian kepada harta-harta kalian, bahkan cinta kalian kepada seluruh manusia yang ada di alam dunia ini. Oi, cinta kan sama Nabi? Cakap. Kalau cinta sama Nabi, buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya apa? Sholat, cakep. Nanti ya, perhatiin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Perhatiin, ini ilmu. Ya, nanti kalian akan ditanya sama ibu bapak guru, bikin rangkuman, bikin kesimpulan dari ceramah Pak Ustadz hari ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kalau mana Al-Quran, kalau Allah sudah katakan laqad, itu artinya Allah gak main-main lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat suri tauladan yang baik. Uswah. Apa uswah? Contoh. Siapa yang jadi uswah? Nabi Muhammad. Kalau kalian jadikan uswahnya adalah Spiderman, ada yang cinta sama Spiderman? Ada enggak? Yang kalau tangannya begini keluar apa? Keluar apa? Jaring. Bisa terbang, bisa loncat, cuma bisa loncat, bisa terbang doang. Kalau jadikan Superman sebagai uswah, ada di sini yang jadikan Superman sebagai suri tauladan. Superman pakai sempak, celana dalamnya di luar. Bagus gak kira-kira? Gak bagus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Maknanya uswah, maknanya contoh. Kalau kalian disuruh contoh sama ayah bunda, boleh gak? Boleh, karena ayah bunda adalah orang tua kalian, pasti memberikan sebuah contoh yang baik. Betul apa betul? Nah, kamu sholat, nah, betul gak? Berangkat sholat. Berangkatnya sholat. Laki-laki, mana anak laki-laki? Wajibnya sholat di masjid berjamaah.
Yang perempuan, mana yang perempuan yang cantik-cantik, yang soleha, sholatnya tepat waktu, di dalam rumah, bagusnya di dalam kamar. Woi, perhatiin ya, jangan kalian tinggalkan sholat, jangan kalian tinggalkan jangan kalian tinggalkan perhatikan. Nabi Muhammad adalah satu contoh, satu uswah yang memang wajib untuk kita jadikan sebagai contoh suri tauladan yang baik buat kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad cinta sama kita semuanya, sama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus dicontoh sama Nabi? Perhatikan. Yang pertama, kalau kalian memang cinta, kalian ingin jadikan uswah, kata ya, Nabi Muhammad dijadikan uswah lantaran apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Orang yang mencontoh Nabi, maknanya apa? Yang pertama, liyarjullaha wal yaumil akhir, karena kepengen dapat rahmat, kepengen dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Nabi ya, Nabi menjadi rahmat buat seluruh alam. Langitnya Allah, buminya Allah, makhluk Allah semuanya kebagian rahmat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, orang yang mampu menjadikan baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswah lantaran dia tahu, yakin, iman sama hari akhirat. Ada dunia, ada dunia, ada wa inna sya'ah la'atiyatun la raiba fiha. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nih, masih ada lagi yang ngobrol. Pak Ustaz perhatiin karena kelihatan dari atas ya. Yang pertama, mendapatkan apa? Rahmat dari Allah. Yang kedua, percaya adanya hari kiamat. Dan yang ketiga, orang-orang yang jadikan baginda Rasul adalah uswah, dia terus banyak berzikir. Zikirnya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang ingat sama Allah, waktu dia diri ingat sama Allah, waktu duduk dia ingat sama Allah, waktu dia berbaring, dia tidur, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, mudah-mudahan nih adik-adik semuanya akan terus zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, perhatiin ya. Perhatikan. Yang pertama, menjadikan baginda Rasul sebagai uswah karena pengen rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat ujungnya nanti adalah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah tahu surga belum? 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 Nanti di surga nggak ada anak-anak ya. Di surga nanti kalian akan tumbuh kembang, umurnya 33 tahun, tingginya setinggi Nabi Adam, 30 hasta, yang cowoknya ganteng, yang ceweknya cantik-cantik ya. Buah di dalam surga terbalik, pohon kalau di alam dunia buahnya di atas, akarnya di bawah, tapi nanti di dalam surga buahnya ke bawah, akarnya ke atas ya. Pengen gak masuk surga? Pengen gak masuk surga? Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Ini ada cerita
Kalau kalian jadikan Rasul sebagai uswah, kalian itu wajib untuk mendirikan sholat. Yang pertama, ada satu kisah ketika seorang anak muda datang dalam sebuah majlis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak muda datang menjumpai baginda Rasul. Dia nangis di hadapan baginda Rasul. Ya Rasulullah, nangis. Lantas kemudian Rasul panggil, kenapa anak muda kamu menangis? Ya Rasulullah, hari ini ayahku telah mati, ayahku telah meninggal dunia. Bapak anak muda mati, bapak anak muda ini meninggal dunia. Kenapa orang tuamu mati? Dia mati ya Rasulullah. Tidak ada satu tetangga pun yang mau ngurus di jenazahnya. Nggak ada selembar kain kafan untuk bisa menutupi jasadnya. Hingga pada akhirnya baginda Rasulullah SAW perintahkan dua sahabat Nabi, Abu Bakar dan Umar. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, kalian datang silaturahim ke rumah anak muda ini yang katanya orang tuanya telah mati. Apa yang terjadi? Nah, perhatikan. Ternyata terjadi satu peristiwa yang luar biasa. Dua sahabat baginda Rasulullah SAW menyaksikan mayat daripada orang tua anak muda yang mati tadi berubah menjadi babi hitam. Baik, siapa yang nggak sholat? Siapa yang berani meninggalkan sholat? Ini Pak Ustadz keras di sini, ya. Karena kalau jadikan baginda Rasul sebagai uswah, maka pengen masuk surganya Allah lewat jalur yang namanya sholat, lewat ibadah yang namanya sholat. Gak main-main lagi ya. Sholatnya kira-kira di rumah. Sholatnya jangan pernah tinggalkan sholat. Anak muda punya orang tua mati, lantas kemudian jasadnya jadi bangkai, bangkainya jadi babi hitam. Hingga dua sahabat Rasul kembali lapor sama baginda Rasul. Ya Rasul, ya Rasulullah, itu orang tua anak muda berubah menjadi babi hutan. Babi hutan warnanya hitam. Akhirnya baginda Rasul datang kepada rumah anak muda tadi yang orang tuanya meninggal, didoain sama baginda Rasul, lantas berubah lagi menjadi bangkai, ya, menjadi manusia biasa. Akan tetapi setelah fardu kifayah dikerjakan, dia dimandikan, dia dikafankan, dia disolatkan ke jenazah, masuk ke dalam kubur. Di dalam kubur ternyata berubah lagi menjadi babi hutan warnanya hitam. Nih, kalau enggak sholat, kalau kalian berani meninggalkan sholat, berarti kalian lepas dari yang namanya ikut dalam umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen gak masuk kubur disiksa sama malaikat kubur? Pengen gak diazab? Jangan pernah ninggalin sholat. Ya, yang pertama, kalau jadikan baginda Rasul sebagai uswah, kita harapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa kewajiban kita? Sholat dulu yang penting. Ya, sholat yang paling utama. Ya, jangan pernah ninggalin sholat. Kalau rahmat Allah bertebaran di atas muka buminya Allah, Allah curahkan rahmat dan kasih sayangnya buat semua makhluk-makhluk Allah. Maka dengan adanya baginda Rasulullah SAW, semua makhluknya Allah suka dan pengen dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, jangan main salah-salahan. Ntar ditanya sama guru loh. Alhamdulillah, Ibu Guru, terima kasih udah bisa kondisikan seperti ini. Ya, kisah yang kedua, perhatikan. Kalau kita mau sampai kepada rahmat Allah yang paling ujung adalah surga. Perhatiin satu kisah.
Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril. Siapa malaikat Jibril? Malaikat Jibril adalah malaikat yang menyampaikan Malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Lantas kemudian malaikat Jibril ngomong, bicara, berkata di hadapan Rasulullah SAW. Perhatiin, nanti akan ditanya lagi sama guru. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, ya Rasulullah, hari ini Allah telah mengobarkan api nerakanya. Ada yang kenal api neraka? Ada yang kenal api neraka? Api neraka itu, kalau api dunia panas gak kira-kira? Api neraka akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun lamanya. Pertama apinya berwarna putih, 1000 tahun dibakar lagi sama Allah, dikobarkan lagi sama Allah, berwarna merah. 1000 tahun lagi itu api neraka dibakar sama Allah, warnanya hitam. Itu api dunia. Api dunia itu baru asapnya. Asapnya api neraka. Perhatikan, ya Rasulullah, hari ini Allah telah mengobarkan api nerakanya. Semua malaikat Allah takut ya Rasulullah. Ada nggak yang takut api neraka? Takut? Doanya apa biar ditinggalin, biar dijauhin dari api neraka Allah? Rabbana lagi semuanya, Rabbana wa fil Ya Rasulullah, hari ini api neraka telah dikobarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua malaikat takut ya Rasul. Kenapa? Karena saking panasnya tuh yang namanya api neraka. Panas api neraka itu ya Rasulullah. Malaikat semuanya takut ya Rasulullah. Aku datang di hadapanmu sebagai bentuk tabaruk, mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau menjadi wasilah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepadamu ya Rasulullah. Kasih sayangnya Allah sampai kepadamu ya Rasulullah, sampai juga kasih sayangmu, rahmatmu kepada seluruh alam. Di dalam neraka ada yang namanya lubang-lubang. Woi, perhatiin. Di neraka ada yang namanya lubang-lubang, ada yang namanya tingkatan-tingkatan, ada yang namanya pintu-pintu neraka. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Api nerakanya Allah, jahanamnya Allah, ada 7 tingkatan pintu di dalamnya, dan semua pintu-pintu neraka telah ditetapkan golongan orang manusia yang akan dimasukkan ke nerakanya Allah Azza wa Jalla. Mau masuk surga, mau masuk neraka? Mau masuk surga apa neraka? Amin, semuanya mudah-mudahan masuk surga. Ada 7 tingkatan pintu neraka. Yang pertama kata malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, neraka pada pintu pertama, neraka pada pintu yang paling dasar, neraka pada tingkatan yang paling dasar ada untuk mereka orang-orang yang ingkar sama Allah, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Sampai baginda Rasul menjelaskan semuanya. Pintu neraka yang kelima untuk mereka orang-orang Nasrani, pintu neraka yang keenam untuk orang-orang Yahudi. Berhenti sampai di situ. Baginda Rasul enggak sanggup malaikat Jibril melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jibril, pada tingkat pintu neraka yang ke-7 untuk siapa wahai Jibril? Perhatikan, 2 kali baginda Rasul tanya, wahai Jibril, pintu neraka yang ke-7 buat siapa? Enggak dijawab sama malaikat Jibril. Wahai Jibril, tingkat pintu neraka
siapa? Pertanyaan yang ketiga baru dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dengan malaikat Jibril menghadapkan wajahnya, malu di hadapan wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, ya Rasulullah. Hei, yang di belakang jangan ngobrol. Ini Pak Ustadz galak loh. Ya nanti ditanya kalian loh. Wahai Jibril, untuk siapa pintu neraka yang ketujuh? Dia. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, tingkat pintu neraka yang ketujuh, dia adalah untuk umatmu. Untuk umatmu yang ingkar sama Allah, yang bermaksiat sama Allah, yang berbuat dosa sama Allah. Ketika dia mati, dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ingat, ada umatnya Muhammad yang masuk neraka. Ada umatnya Muhammad yang masuk neraka. Ada umatnya Muhammad yang masuk neraka. Karena apa? Karena dia berbuat dosa, matinya belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar ini, Nabi Muhammad, Nabi yang kita cintai, lantas kemudian dia tersungkur jatuh di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Pingsan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada umatnya Nabi yang bakal masuk neraka. Na'udzu dibangunkan setelah sadar, dibangunkan oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, bangun. Sampai baginda Rasul bangun, tapi baginda Rasul kembali sujud lagi karena kekhawatiran, karena takutnya akan siksa api neraka untuk umatnya. 3 hari 3 malam. Ingat, 3 hari baginda Rasul, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mendengar bahwasanya nanti ada umatmu ya Rasul yang berbuat dosa dia, yang bermaksiat dia, belum taubat, udah mati, masuk neraka. Baginda Rasul sujud 3 hari 3 malam. Bangun dari sujudnya kecuali hanya untuk dia sholat ketika mendengar Bilal bin Rabah mengumandangkan suara azan. Karena baginda Rasul harus jadi imam di masjid. 3 hari 3 malam, perhatikan, dia sujud baginda Rasul, Nabi yang kita cintai. Lantas apa kata baginda Rasul dalam sujudnya? Dia katakan kalimat doa untuk keselamatan umatnya. Ummati. Baginda Rasul gak pengen umatnya masuk neraka. Baginda Rasul kepengen umatnya semua masuk surga. Ya, saking cintanya baginda Rasul sama kita tuh umatnya. Makanya kita dituntut untuk mencintai Nabi. Karena apa? Karena keselamatan jiwa raga kita di dunia sampai akhirat taruhannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul ketika mendengar umatnya bakalan masuk neraka, wajahnya pucat pasih, badannya kurus kering, lantaran 3 hari 3 malam dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian berita ini sampai kepada Abu Bakar, sahabat pertamanya Rasul. Tahu Abu Bakar, dia main ke rumah Rasul, dia silaturahim ke rumah Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Nah dijawab, apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, adakah jalan masuk ke rumahmu lewat pintu ini? Gak dijawab sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi masih dalam keadaan Pulang Abu Bakar, ketemu di jalan sama Sayyidina Umar. Lantas kemudian dia ceritakan kepada Sayyidina Umar. Umar nangis, datang kembali ke rumah Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah,
Nggak dijawab juga. Kenapa? Karena Rasul lagi dalam keadaan suhu. Ceritanya sampai Umar pulang di jalan ketemu Salman Al-Farisi, sahabat Nabi juga. Diceritakan semuanya. Salman pun datang bertandang ke rumah baginda Rasulullah SAW. Nangis lagi Salman. Akhirnya Salman ke rumah Fatimah Zahra, anak daripada baginda Rasulullah SAW. Dia ceritakan kondisi Nabi. Dia ceritakan kondisi ayahnya Fatimah. Fatimah pun datang ke rumah baginda Rasul. Lantas kemudian Fatimah Zahra memberikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya ayahanda tercinta. Nabi dalam keadaan sujud, dalam keadaan suhud, bangun dengar suara anaknya. Nih perhatiin, orang tua, ibu bapak kalian kalau dengar suara kalian tuh kangen, karena sayang, karena cinta. Cinta gak kalian sama orang tua? Bener ya, jangan ngelawan sama orang tua ya. Disuruh sholat segera. Nabi mencintai anaknya, suaranya kangen, rindu Nabi akan suara anaknya Fatimah Zahra. Nangis Nabi, terseduh Nabi, dimeluknya Fatimah Zahra. Wahai anakku, betapa rindu papa, betapa rindu ayah, betapa rindu abi. Padahal apa kata Fatimah Zahra? Ya Allah, ya Rasulullah, wahai ayahanda, kenapa wajahmu pucat pasir? Kenapa badanmu keris kering? Tidak lain apa kata Nabi, umatku wahai Fatimah, nanti ada umatku yang masuk neraka. Allah ya. Apa pelajaran yang bisa ditarik dari risalah ini? Pertama, awas ingat, catat nih. Pertama yang kalian ingat bahwasanya ada umatnya Nabi nanti yang masuk neraka lantaran dia berbuat dosa, lantaran dia berbuat maksiat, mati. Sebelum mati dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ada nggak manusia yang nggak berbuat dosa? Ada nggak manusia yang nggak berbuat dosa? Semua manusia pasti berbuat dosa. Pertanyaannya kapan dia mau taubat? Apa nunggu waktu sampai tua mau taubat? Awas, hati-hati ya, hati-hati ya. Salah, yang namanya salah adalah dosa. Yang namanya dosa adalah maksiat sama Allah. Nanti umatnya Nabi akan ada yang masuk neraka karena dia telah berbuat dosa sama Allah. Dan ketika dia mati, dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat juga buat orang tua. Perhatikan, nanti ada tim 5 tuntutan neraka. Ahli neraka nuntut, ya minta sama Allah supaya dikeluarkan dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Di antara 5 tuntutan ahli neraka, 1, perhatikan, woi, udah duduk, yang rapi. Perhatikan, ya, ayat Allah Al-Mu'min ayat yang 11. Boleh ditanya nanti. Nih, bentuk pengakuan ahli neraka. Siapa ahli neraka? Orang-orang yang masuk neraka, ahli neraka. Quran merekomendasikan lewat ayat ini. Rabbana amattana natasnataini wa ahyayna natasnataini fa tarabna bidunubina fahal ila khurujim min syahid. Apa kata ahli neraka? Rabbana amattana snataini, wahai Allah Tuhan kami, Engkau yang telah mematikan kami. Perhatikan, ada mati waktu di dunia, ada mati waktu di akhirat. Kalau orang yang masuk nerakanya Allah mati belum taubat, itu artinya dia mati dalam keadaan di dunia, hidupnya di alam dunia. Perhatikan, bentuk pengakuannya apa? Wa ahyayna natasnataini, Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami 2 kali, mati 2 kali, hidup 2 kali. Bentuk penyesalannya, lihat, Pak tarobna bidunubina, ya Allah kami sadar dulu ya Allah, dulu waktu hidup di alam dunia kami telah berbuat dosa, kami telah berbuat maksiat. Nih ahli neraka
Juga di neraka nanti ada orang yang berzikir, ya Hanan, ya Manan. Jangan dibilang enggak, sambil disiksa sama Allah. Dia berzikir sama Allah. Nih ada orang yang masuk neraka ngaku dosa sama Allah, tapi udah nyemplung ke dalam neraka. Kira-kira terlambat ya? Telatnya? Telat. Makanya bertaubat sebelum dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tarafna bi dzunubina, wahai Allah, kami pernah berbuat dosa waktu hidup kami di alam dunia. Apa tuntutannya? Apa tuntutannya? Ila khurujin min sabil. Jalan keluar dari neraka di mana ya Allah? Gak bisa. Ngaku telah berbuat dosa tapi ada di dalam neraka, itu artinya sudah menjadi sebuah kesimpulan. Manusia yang ingkar, manusia yang berbuat dosa, manusia yang berbuat maksiat masuk neraka, gak bakalan keluar dari nerakanya Allah Azza wa Jalla, karena dia sudah ingkar, ngebangkang sama Allah, berani menjalin surga. Awas, hati-hati ya. Lantas yang kedua, betapa sayangnya baginda Rasul sama umatnya, sampai-sampai ketika dikatakan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, nanti ada umatmu yang masuk neraka karena dia berbuat dosa. Sebelum dia mati, dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas baginda Rasul cinta sayang sama kita, dia bersujud 3 hari 3 malam, yang dikatakan dalam lisannya apa? Ummati, ummati, ummati. Yuk, perhatikan. Ustaz dikit lagi selesaikan. Ya, bentuk cinta kalian kepada Nabi. Contoh, kalau mau minum tahu minum. Perhatikan, uswah. Contoh. Ketika minum, pegang gelas sama air ini, ya. Minum bismillah. Ya. Turunin lagi alhamdulillah. Angkat lagi bismillah. Turunin lagi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Turunin alhamdulillah. Jangan minum glek. Aus gua. Ya, ada nggak minumnya kayak gitu di sini? Minumnya bagaimana? Bismillah sekali. Ya, tenang, minumnya tenang. Kalau kalian minum tergesa-gesa, itu artinya kalian mewarisi sifat setan. Setan itu tergesa-gesa. Perhatikan, tidak sembarangan ini ilmu. Ketika baginda Rasulullah SAW mengajarkan satu etika, satu adab ketika minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin 3 kali. Nih, air yang masuk ke tubuh kita menghantarkan pada kecerdasan otak kita. Nih, temanya cerdas. Kalian harus cerdas. Bukan otaknya saja cerdas, tapi hatinya, tapi imannya juga harus cerdas. Kalau kalian cerdas cuma otaknya, bisa ngakalin orang, bisa ngebohongin orang, bisa jadi maling, bisa jadi perampok karena otaknya cerdas. Tapi kalau hatinya juga cerdas, insya Allah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minum dengan etika dan adab yang diajarkan oleh baginda Rasul, dengan ketenangan. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Tenang Bu, deh, ya, tenang. Hingga pada akhirnya ketenangan membawa ketenangan pada pikiran kita, ketenangan bawa ketenangan pada hati kita, hingga pada langkah kita, perbuatan kita jauh dari perbuatan dosa. Gara-gara ini, kalau minumnya tergesa-gesa itu caranya setan. Makanya banyak yang jadi banyak yang jadi karena minumnya dengan cara awas, perhatikan ini ilmunya. Awas, hati-hati minumnya dengan cara Allah dan Rasul. Yang kedua, kalau makan baca bismillah.
Makan baca Bismillahirrahmanirrahim atau cukup Bismillah. Ada Pak Ustaz, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Udah hafal? Hafalannya udah sampai situ. Sampai di situ. Ada anak perempuan ngaji sama Ustaz. Ngajinya sampai jauh malam. Adanya di desa, di kampung, nggak ada lampu, nggak ada penerangan. Kata ustadznya, kalau kamu sudah hafal ini doa makan, amalkan dalam keadaan apapun. Dia keluar ngaji, hafalnya doa Allahumma barik lana bima razaq wa qina adzab. Hafal doa makan, pulang ngaji ketemu genderuwo, ketemu setan gede tinggi, tuh anak ketakutan. Ingat pesan gurunya, ingat pesan ustadznya, kalau ada apapun kamu baca ke doa. Dia baca doa, dia angkat tangan, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Tuh genderuwo melihat di atas, takut malah genderuwonya. Kenapa? Lah anak kecil mau makan buah. Genderuwo gede. Perhatikan, uswatun hasanah, baginda Rasul harus menjadi uswah, menjadi contoh. Waktu makan, waktu minum, waktu mau tidur. Baca doa nggak mau tidur? Bangun tidur, masuk kamar mandi, bohong. Biasanya langsung pipis, kebelet pipis katanya. Ya ngaku, ibu-ibunya juga pasti. Ya pasti. Lupa dibaca doa itu. Ya, keluar dari kamar mandi, keluar dari WC, alhamdulillahilladzi azhaba anil adab. Waktu mau bercermin, ini paling penting. Waktu bercermin, waktu ngaca, apa doanya? Ini doanya kebanyakan kita waktu kalau laki-laki dia sambil ngusip, dia sambil ngaca, ganteng juga ya gua. Ibu-ibunya sambil nyisir, dia bilang cantik juga ya gua. Doanya apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allahumma kama hasanta khalqi. Ya Allah, Engkau yang telah membaguskan kejadianku. Fa ahsin khuluqi, maka baguskan pula akhlak. Minum diajarin caranya sama Rasul, makan diajarin caranya sama Muhammad sama Rasul. Juga waktu bercermin pun juga diajarin sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau kita jadikan baginda Rasul sebagai uswah. Kembali kepada pokok persoalan tadi, ya. Ada penghuni nerakanya Allah lantaran dia umatnya Rasul yang berbuat maksiat. Sebelum dia mati dia belum bertobat. Betapa cintanya Nabi kepada kita. Yang terakhir, ya, kalau baginda Rasul sudah menyampaikan bahwasanya dia adalah juru selamat, ya, insya Allah kita semuanya dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Yuk selawat. Allahumma sayyidina terus ada dama daimatan bidawamil mulki ilahi. Allahumma sayyidina ada dama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulk
Alhamdulillah. Udah cukup ya? Cukup? Insya Allah kalian semua generasi-generasi depan ada yang jadi presiden, insya Allah. Ada yang jadi menteri, insya Allah. Ada jadi orang kaya, insya Allah. Semuanya, presidennya yang bertakwa, menterinya yang bertakwa, orang kayanya juga orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga cinta kepada Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau baginda Rasul nggak pengen kita masuk neraka, maka baginda Rasul pengen kita masuk surga. Apa amalan surga? Yang pertama, anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah, jangan coba-coba doain Allah. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah. Yang ketiga, bayar zakat. Yang keempat, wa tasilar rahim, jalin erat hubungan silatur. Jangan marah-marahan. Ya, besok di kelas ada yang marah-marahan, berarti nggak cinta sama Nabi. Ya, insya Allah semuanya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa sekali lagi ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Fatihah yang kita baca nanti, Allah jadikan guru-guru kita menjadi orang-orang yang hebat, dimuliakan oleh Allah, sukses dunia akhiratnya. Semuanya buat anak-anak murid SD 02 Wanajaya, mudah-mudahan kalian dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian dipintarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerdasnya beriman, pintarnya beriman, insya Allah kalian semuanya sukses, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukses selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sallim wa sallam fi yawmil adyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muqtar wa alihi al asyar adada ni'amil alim. Allahumma ya ghani ya hamid ya muti' ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika haram wa bi ta'atika ma'asyiatika wa bi fadlika amman siwa. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ikutin Pak Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.